Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita koreksi dulu bersama-sama PR yang sudah kita berikan pekan lalu. Tamrin ketiga dan tamrin keempat. Jawaban yang dimaukan sama-sama penafian, yang satu pakai lam, hanya saja yang satunya pakai apa? Lamma. Taib. Kita yang nomor 3 dulu. Monggo Pak Egi. Baca dulu terus dijawab. Adrasta al-lughata al-arabiyyata fil baladika. La lam adrus al-lughata al-arabiyyata fi baladina fi baladina atau fi baladi gitu ya. Taib, Mas Aris. Akasarta nadhoratan. Akasarta. Ini mudah misalnya. Iya betul. Akasarta nadhoratul. Akasarta nadhoratan. Mudhaf, nggak boleh tanwin. Akasarta nadhorata al-Hasan ya Harun. Lam aksir nadhorata Hasan. Taib, atau bisa lam aksirha gitu ya, dengan tampil juga bisa. Taib, Aris. adhabtum ila muthafi ya ikhwanu. La lam nadhabu ila La lam nadhab. Naam, harus jazm ya, harus sukun. Lam nadhab. La lam nadhab ila muthafi. Naam, lam nadhab ilal muthafi. Oke. Terus Pak Cahya. Adakhaltil maktabatal jadidata ya salama. Ya Salma. Taib, ada khalti ya, pakai ti karena muannas. Terus Lam tadkhul. Lam tadkhul. Kamu jadi jawabannya Lam adkhul ya. Lam adkhul al-maktabatal jadidata. Oke, gitu ya. Jadi kalau kamu ya jawabannya saya. Kalau kalian kami, gitu ya. Monggo Pak Rahmat. Asalaka mudiru Anni. La lam yas'alni mudiru angka. Oke, la lam yas'alni mudiru angka. Taib, Paris. Afatahta nafidata ghurfati mudiri ya waladu. La lam aftah nafidata ghurfati mudiri. Taib, la lam aftah nafidata ghurfatil mudir. Oke. Terus yang selanjutnya Pak Egi. Afahimti ad-darsa ya Zainab. La
Lama afahim. Ingat maksudnya fi'il mudhari. Lama Ma yafham. saya Afham. lama afham gitu ya. Sudah cukup lama afham gitu ya. Mas Aris. Araja'a abuka min Damaskus. Oh, Ya. Dimashq. Dimas. Kalau kita Indonesianya kan Damaskus. Nah, Kalau bahasa Arabnya bah Dimashq. Dimashq. Araja'a abuka min Dimas ya Umar apa Amr? Kalau nggak pakai waw apa? Umar. Nah, yang nyolong baru Amr ya. Lama yarji. Lama yarji, ahsan. Ya, lama yarji. Terus Pak Cahya. Adakhala mudarrisul fasla lamma lama yadkhul mudarris. Lama yadkhul gitu ya. Lama yadkhul. Oke. Faris. Akatabtum wajibati ya ikhwanu. Lama taktub. Kalian, jadi kami. Naktub. Ahsan. Lama naktub gitu. Pak Rahmat. Aqra'na ad-darsa Arabiyah. Lama aqra'. Lama nakro. Lama nakro. Lagi. Aku sampai umsomi ya umi. Lama aksil. Lama aksil gitu ya. Mas Aris. Adhaba zamilaka. Adhaba zamiluka ila Taifi ya Ali. Lama azhab. Yadhab. Lama yadhab. Ahsan. Lama yadhab ya. Jadi untuk jawaban-jawaban itu perhatikan dulu. Ketika yang ditanya misalkan apakah temanmu pergi, kan ditanyakan orang ketiga, maka jawabannya juga pakai orang ketiga. Lama yadhab. Tapi kalau ditanyakan orang yang pertama atau orang kedua, maka jawabannya juga menyesuaikan gitu ya. Baik, coba Anda tanya. Jawabannya pakai la atau lama ya. Bedakan. Kalau la kita Indonesia tidak. Kalau lama kita artikan belum gitu ya. Baik, Anda kasih dua pertanyaan, satu pakai lama, satu pakai lam. Dia satu pakai lam. Baik. Dari Pak Cahyo. Asyarib talqahwata al-yaum. Asyarib talqahwata al-yaum. Lama asrab al-qahwa. Lama ashrab al-qahwa. Pakai lama. Jadi maknanya apa? Belum. Gitu ya, belum. Oke. Coba Pak Rahmat, bebas Pak ya. Saya tanya-tanya jawabannya bisa dua pakai lama atau pakai lam. Pak Rahmat. Aqra'ta ad-darsa as-sabiqa. Apa arti sabik?
Anu. Hah? Tersesabik pelajaran sebelum Al-Qadim akan datang atau anu buat aqra'ta ad-darsal qadima. Lam akro itu aja, bukan akro tuh ya. Lamma atau lam akro gitu ya. Kalau tu itu fi'il madhi, kalau fi'il mudhari hanya pakai hamzah. Lam akro, bukan lam akro tuh, itu menggabungkan apa, dua dhamir nanti di situ ya. Lam akro, jadi maknanya apa, nggak pernah baca lagi, dia tidak pernah baca. Coba lagi. Aghasalta al-qamisa al-yawm lamma aghsil gitu ya. Pak namanya Pak Aris. Araja'a Muhammadun minar riyadhi. Araja'a Muhammadun minar riyadhi. Lama irji. Yarji. Lama yarji. Ingat ya, poin yang butuh diingat. Lama itu masuknya kepada fi'il mudhari. Ya, lam sama lama masuknya pada fi'il mudhari. Jadi nggak bisa lama raja'a, itu nggak bisa. Karena raja'a fi'il madhi. Jadi lama atau lam yarji fi'il mudhari gitu ya, insyaallah. Taib. Lanjut. Lihat di bawahnya, di tamrin keempat tuh bagian bawah ada tulisan. Coba dibaca Pak Egi. Ayo dibaca Pak. Baca aja nggak apa-apa. Salah wajar. Ya juzu terus. Sukun dalnya. Hah? Had. Ulangi. Dari awal. Ya juzu. Khatfu. Manfiyah. Mudhaf ilaih. Manfi. Lama. Fi makana. Ini fa, bacanya fa. Fayum kinu. Iktifa. Iktifa. Iktifa'u. Bilama. Oke. Faqat fi jawabah. Ada fi. Fi jawabi. Araja'a abuka. Taib. Perhatikan ini faedah dari beliau. Yajuz itu artinya boleh. Ya. Yajuzu boleh. Hadfu membuang. Manfiyi lamma. Manfiyi artinya kata yang dinafikan oleh lamma. Jadi boleh membuang kata yang dinafikan oleh lamma. Sehingga fayumkinu maka memungkinkan al-iktifa'u mencukupkan jawaban bilamma dengan lama fakot saja. Bilamma dengan lama fakot saja ya, jadi cukup jawabnya dengan lama saja. Fi jawabi pada jawaban semisal contoh araja'a abuka. Perhatikan penulis. Jadi begini faedahnya.
Kalau tadi kan PR-PR yang kita kerjakan tadi, ketika ada pertanyaan, entah apa Pak? Iya soalnya. Araja'a abuka, kita kan jawabnya gini, la lama yarji, kan gitu, lama yarji, tidak, beliau belum pulang. Perhatikan, kalau secara teks ini yarji, kalimat yarji ini namanya manfi, kata yang dinafikan dengan lama. Ya, dia adalah kata yang dinafikan dengan lama. Dan ya, jadi yarji ini adalah kata yang dinafikan oleh lama. Lah, kata beliau, boleh untuk lama ini ketika antum jawab araja abuka la lama yarji, atau boleh juga ini opsi standar. Ya, opsi standar begini, lama yarji, beliau belum pulang. Opsi lebih simpel adalah la lama. Gitu. La lama, tidak, belum, atau la lama. Gitu ya. Sudah? Atau terkadang bikin simpelnya langsung lama begitu. Ya, jadi ini bahasa istilahnya boleh aja. Antum jawab pakai atas boleh, pakai jawab juga boleh, gitu ya. Jadi kalau pengen standar jawabannya seperti yang pertama. Araja abuka la lama yarji. Ya, belum pulang. Dengan ya. Atau bisa araja abuka min araja abuka lama, belum. Ya. Yarjinya dibuang. Kenapa? Karena yarji statusnya kan manfiul lama. Yarji statusnya adalah kata yang dinafikan dengan lama, kan begitu. Sehingga secara kaidah pengucapan boleh. Ingat, khusus lama. Kalau lam nggak boleh. Misalkan nanti jawabnya araja abuka la lam, nggak boleh lam to, harus lam yarji, misalkan ya, harus lam yarji. Manfi dengan lam harus disebutkan. Kata yang dinafikan dengan lam itu harus disebutkan. Ini memang kekhususan untuk lama, gitu ya, lama. Misalkan anak tanya Pak Rahmat, asyarib talqah wa talyaum lama, gitu ya. Akal talyaum lama, boleh. Ya, lama belum, saya belum makan. Pakai lama. Kenapa? Karena untuk belum atau lama orang yang mendengar sudah faham apa yang kita maukan. Tapi kalau misalkan apakah bapakmu sudah pulang? Tidak. Terus diem. Orang nggak paham. Tidak apa, kan gitu. Bapakmu udah pulang belum? Tidak. Terus diem. Orang nggak paham. Beda kalau apa? Bapakmu udah pulang belum? Belum. Orang udah paham. Sehingga apa? Kata yang dinafikan boleh dibuang. Jadi begitu ya. Jadi begini, pembuangan itu terjadi dalam sebuah kalimat kalau memang sudah bisa difahami dengan dibuangnya kalimat tersebut, gitu ya. Makanya ada kaidah disebutkan itu al aslu adamul hadfi. Hukum asal itu tidak boleh dibuang sebuah kalimat di dalam bahasa Arab. Ya, illa dalla alaihi al-qarinah atau dallat alaihi al-qarinah, kecuali ada indikasi atau tanda-tanda yang menunjukkan, maka boleh, gitu ya. Selama tidak ada, nggak boleh. Indikasi seperti apa? Sudah bisa difahami walaupun tanpa kata yang dibuang tadi, gitu ya. Seperti lama itu sudah bisa difahami. Ini faedahnya, gitu ya. Langsung lama gitu aja. Boleh pakai itu, pakai lama boleh. Yang penting intinya kata setelahnya itu apa? Nggak ada, itu nggak disebutkan. Dan biasanya dalam percakapan tuh pakai yang itu, pakai dibuang. Lanjut, bisa dipahami Pak Egi?
Mas Haris, monggo Mas. Yanbahu. Itu ada tasdidnya itu. Itu lagi. Tasdid Mas. Yanna. Setelah nun itu kan ba, di atas Yang ba. baknya tasdid. Ikut wazan fa'ala Mas. Yanbahu. Fa'ala yufa'ilu. Yunabbahu. Yunabbahu lagi. Yunabbihu. Yunabbihul mudarrisu. Yunabbihul mudarrisu. At-tullabu. Ya, sasaran. At-tullaba. Yunabbihul mudarrisu at-tullaba. La darur. Li daruratan. Ada 5. Darurat Mas, darurat. Li Daruratin. darurati Li darurati. Isti'mal. Ya. mudhaf ilaih. Isti'mali. Lama. Badalan minal kalimatil amiyati. Apa ya? Lissah. Nisa. Fayaquluna fi jawabi akatabtum al-wajibi. Sasaran Mas. Akatabtum al-wajiba. Oke. Lamma wa fi jawabi aronnal jaros apa? Aronnal Jarasu lamma. Oke. Apa maksudnya Mas? Tidak tahu. Yunabbihu, ya. Nabbaha yunabbihu itu artinya memberikan peringatan. Ya. Makanya kalau kita tasrifnya nabbaha yunabbihu tanbihan. Tanbih. Apa tanbih? Warning. Ya, peringatan. Kata kerjanya yunabbihu, memberi peringatan. Siapa? Al-mudarrisu. Apa mudarris? Guru. Jadi hendaknya guru itu memberikan peringatan kepada at-tullaba, para santri-santri. Ya, hendaknya guru memperingatkan kepada para santri li darurati, ya, tentang harusnya. Darurat itu sesuatu yang harus. Li tentang keharusan. Istimali menggunakan kata lama. Harus, jadi memang urgent sekali untuk menggunakan kata lama. Harus banget, darurat sekali untuk menggunakan lama. Badalan sebagai ganti minal kalimatil amiyah, dari kosakata amiyah. Kosakata amiyah, jadi bahasa Arab itu ada 2. Ada bahasa Arab yang fusha dan ada bahasa Arab yang amiyah. Kalau bahasa Arab yang fusha itu bahasa Arab formal. Ya. Bahasa Arab yang biasa digunakan untuk ceramah, bahasa Arab yang biasa digunakan untuk menulis kitab, itu bahasa Arab fusha. Atau bahasa Arab fusha adalah bahasa Arab yang digunakan dalam hadis dan Quran, itu bahasa Arab fusha. Kalau bahasa Arab amiyah itu bahasa Arab yang sifatnya informal. Apa informal tuh, Pak? Hah? Bahasa sehari-hari, dialek harian. Kayak kita orang Indonesia kan ada bahasa Indonesia baku dan ada bahasa Indonesia percakapan, kan begitu.
Lah sama. Jadi kalau bahasa Indonesia yang kita pakai selama ini dengan bahasa Indonesia setiap daerah masing-masing, nah itu namanya bahasa Arab amiyah gitu loh. Bahasanya ya kalau kita Arabkan. Jadi seperti misalkan kami di Medan misalnya gitu ya. Kalau kita kan ngomongnya mau pergi kemana, ya bahasa itu bukan bahasa Indonesia yang apa namanya, yang bahasa Indonesia baku apa? Kamu hendak pergi kemana, kan gitu. Nah, kamu hendak pergi kemana, ini bahasa Indonesia baku. Ya, kadang kita orang Indonesia nggak pakai bahasa ini, pakai bahasa apa? Langsung apa? Langsung nangdi gitu loh. Nah, atau pergi kemana, langsung begitu ya. Jadi bahasa pergi kemana itu bahasa amiyahnya, kalau bahasa Indonesia-nya nih amiyahnya. Atau kalau misalkan dialek kita orang Medan itu pakainya apa? Mau pergi kemana? Bukan pergi tapi pergi jadinya. Ya, mau pergi kemana? Lah, ini namanya apa? Kalau bahasa Arabnya namanya amiyahnya, bahasa sehari-hari. Anak kasih contoh lagi bahasa amiyah yang lain. Kalau kita misalkan tanya di mana kamar mandi, bahasa Arabnya apa? Bahasa Arab fusahanya di mana kamar mandi? Ainal hammam, kan gitu ya. Ainal hammam, kan gitu ya. Itu bahasa Arab fushahnya. Bahasa Arab amiyahnya wainal hammam. Pakai wainal hammam, wainal hammam. Bukan ainal hammam tapi wainal hammam. Itu bahasa Arab amiyahnya. Atau mungkin misalkan bahasa Arab tanya harga misalkan. Kita kan tanya harganya, misalkan ini harganya berapa? Kam thamanu hadza, kan begitu. Kam thamanu hadza, ini harganya berapa? Pakai saman. Kalau bahasa amiyahnya seperti yang kita dengar di Yaman, ya abu kam begitu. Abu kamhu, abu kam, pakainya abu kam. Bukan kam syi'ruhu, bukan, tapi abu kam. Misalkan antum lihat buku ini. Ya. Antum lihat orang jual kitab atau jual buku atau jual buah gini. Tabi'an abu kam hadza tufah. Abu kam berapa ya? Berapa harganya? Ya. Atau misalkan dia jawab 50, misalkan 50 rial atau 100 rial, yaitu bahasa-bahasa yang dipakai di pasaran, gitu ya. Bahasa Arab yang dipakai di pasaran seperti itu. Dan masih banyak lagi bahasa Arab, dan setiap negara teluk itu beda-beda lagi bahasa amiyahnya. Ya, seperti Mesir dengan Saudi itu berbeda. Contoh lagi, kalau fushahnya kan apa? Kalau kita bilang iya, bahasa Arabnya apa? Naam, gitu ya. Bahasa Arabnya iya, bahasa Arabnya naam. Kalau mereka kadangnya bahasa Arab amiyahnya nggak pakai nam, aywa, gitu ya. Aywa, itu bahasa Arab amiyahnya aywa naam, kadang gitu. Ya. Atau misalkan tanya kita bahasa Arab fushahnya, kenapa bahasa Arabnya apa? Ya, kenapa? Limadha, kan gitu ya. Ya, limadha itu bahasa Arab fushahnya. Amiyahnya bukan limadha, lish. Gitu ya. Lish. Itu bahasa Arab amiyahnya. Atau misalkan nggak usah bayar, bila syai'in, kan gitu ya. Bila syai'in itu gratis. Kalau bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya gratis apa? Majan. Dia majanan, gratis. Kadang bahasa amiyah bukan pakai majanan, tapi pakai apa? Blash. Begitu banyak blash. Maksudnya nggak bayar blash itu loh. Blash. Ada bahasa Arab yang seperti itu. Dan itu masya Allah. Dan susahnya itu ketika kita ketika kita mendapatkan yang seperti ini, kita tuh nggak bisa akhirnya berkomunikasi dengan mereka. Nggak bisa. Jadi kita di Indonesia belajarnya bahasa Arab apa? Fusha. Ketemu sama orang mereka pakai dialek mereka, nggak paham. Ya, nggak paham. Pernah anak pertama kali datang ke Yaman itu, anak ngobrol sama orang Yaman pakai bahasa Fusha, mereka nggak paham. Anak pakai bahasa Fusha, mereka nggak paham. Mereka ngomong pakai bahasa mereka, apa meneh? Anak nggak paham. Akhirnya datang teman yang sudah lama di situ, ngerti bahasa amiyah begitu, dia ngomong, ya iseng guyung bisa ketawa-ketawa gitu sama anak, ngomong apa sama mas?
Wes pokoknya lah. Nah, masya Allah seperti itu. Ya, begitu. Dialek. Jadi kan punya dialek masing-masing kan intinya kayak misalkan orang Madura, walaupun bahasa Indonesia kan punya dialek sendiri. Walaupun pakai bahasa Indonesia ya kan ada dialeknya. Orang Jawa ketika ngomong ada dialeknya kan begitu. Orang Jakarta juga ada dialeknya. Lah itu amiyah gitu loh. Itu amiyahnya namanya. Itu kalau kita takribul faham seperti itu. Lah, contoh lagi seperti di pembahasan kita, lamma itu bahasa Arabnya fusha. Lama misalkan tadi araja abuka lama itu fusha. Lah di sana ada bahasa amiyahnya araja abuka lisyah atau lissah. Ya, lissah itu sama artinya dengan apa? Lama. Ya, araja abuka lissah. Inilah. Ini bahasa-bahasa apa? Amiyah lah. Di sini Syekh rahimahullahu taala ingin menegaskan kepada kita, antum wahai para tulab, orang yang belajar, ya antum yang belajar, kalau ngomong pakai bahasa fusha. Seperti contoh gampang pada kata lama pakai lama, jangan pakai lisah. Ya, jangan pakai lisah walaupun artinya sama tapi jangan dipakai gitu ya. Dan zaman sekarang Anda berapa bulan yang lalu atau setahun yang lalu apa ya, Anda dengar ada orang-orang yang mereka memang mengajak untuk mempelajari bahasa-bahasa amiyah dan meninggalkan bahasa fusha. Diajak belajar bahasa amiyah itu bisa ngomong sama orang Arab. Jadi bukan pakai bahasa fusha. Ya. Dan ada juga salah seorang yang memang menulis pembahasan ini, mereka membantah tentang ajakan tersebut. Ya, ajakan tersebut. Kenapa? Karena kalau orang belajar pakai bahasa amiyah, dia nggak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena pakai bahasa ini, pakai Al-Quran wa Sunnah bukan bahasa amiyah, tapi bahasa fusha. Ya, bahasa fusha begitu ya. Nah, ya seperti kita orang Indonesia sendirilah. Kalau kita mengerti bahasa Indonesia yang baik dengan benar, maka kita akan bisa paham penggunaan kata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh misalkan ada orang ngomong gini, ya misalkan mau masuk wahana, untuk anak-anak yang berumur 4 tahun dan tinggi 90 cm maka harus membayar seperti dewasa. Ya, sudah umur berapa tadi? 4 tahun dan tinggi 90 cm. Sekarang misalkan saya bawa anak nih. Anak saya umurnya 4 tahun, tapi secara tinggi dia baru 80. Bayar nggak dia kalau masuk? Bayar Pak? Bayar nggak Pak Cahyo? Tapi secara real kenyataan bayar. Delok wis gede kayak gur cendek ae bayar. Padahal kalau secara tatanan bahasa Indonesia, ya kalau dan itu jadi harus apa? Dua-duanya ada terpenuhi. Dua-duanya terpenuhi itu kalau pakai dan. Kalau maunya salah satu bukan pakai dan, tapi pakai apa? Atau gitulah. Itu bahasa fushanya itu begitu. Iya, bahasa fusha itu seperti itu. Ya. Nanti wah anakku nggak sampai Pak tapi nomor sekian Pak ini Islami. Ya. Ya sama seperti apa? S3 marketing kan, hari ini bayar, besok gratis gitu kan ya. Dia nggak bohong gitu loh. Nah, masya Allah. Lanjut. Lah, dipahami ya? Yunabbihul mudarrisu, hendaklah seorang guru itu memberikan peringatan kepada at-tullab para santri lidarurati tentang pentingnya menggunakan ya keharusan menggunakan kata lamma badalan sebagai gantian dari kalimat amiyah, kalimat umum atau kalimat-kalimat kosakata sehari-hari, dialek sehari-hari, yaitu lisah. Ya, harus ganti, jangan pakai lisah, tapi pakai apa? Lama. Ya, karena waktu itu beliau kan membuat kitab ini, beliau bercerita sendiri. Ana pernah lihat podcastnya beliau, ditanya itu ketika beliau masih hidup, di YouTube ada juga. Beliau tanya, kenapa kok membuat kitab apa? Durusul Lughah al-Arabiyah ini. Jadi beliau berceritakan, beliau ini kan memang aslinya bukan orang Arab. Aslinya beliau ini adalah orang Tamil Nadu.
Ya, Tamil Nadu, India. Ya. Bukan perindapannya ya. Tamil Nadu. Apa namanya? Tamil Nadu, dia pakai bahasa Tamil Nadu. Ya, Paniambadi, Tamil Nadu. India intinya. Pokoknya bahasa sehari-harinya kan bahasa apa? Urdi. Ya, bahasa Urdu. Bukan bahasa Arab atau bahasa Inggris misalkan mereka pakai. Lah, ketika beliau ke Saudi, di sana beliau ternyata mendapati banyak orang-orang non Arab, ya orang-orang ajamnya, mereka tidak cakap di dalam berbahasa Arab, apalagi gabungnya sama orang-orang amiyahnya. Akhirnya ngomongnya pakai bahasa amiyah. Lah, dari situlah beliau mulai terinspirasi untuk membuat kitab ini sebagai bentuk bantuan kepada orang-orang non Arab tadi, orang ajam tadi, supaya bisa berbahasa Arab dengan bahasa Arab yang fusha. Sehingga ada cerita teman itu di Saudi sana, kalau kita ngomongnya pakai bahasa fusha, maka kita akan dianggap sebagai mahasiswa. Kalau kita pakai bahasa Arab fusha, mereka akan menganggap kita mahasiswa, karena yang pakai bahasa fusha hanya mahasiswa. Yang nggak pakai bahasa itu, atau pakai bahasa mungkin bahasa apa namanya ini, amiyah, ya bahasa amiyah, maka mereka adalah TKI. Jadi kan lawan Indonesia ini, orang Indonesia lihat wajahnya wajah Asia ini, pakai bahasa fusha atau pakai bahasa amiyahnya. Kalau pakai bahasa fusha, maka dia mahasiswa, tapi kalau pakai bahasa amiyahnya, maka dia TKI biasanya. Jadi ya, pernah ada teman itu, saya ngobrol gitu, dia cerita, dia tuh ngobrol sama orang Saudi, gitu, yang ngomong pakai bahasa fusha. Orang Saudi ternyata terkesan dengan bahasanya. Akhirnya apa? Pas mau pergi dikasih 100 real. Oh, langsung set tuh 100 real. Ya, ping mbak, lumayan mbak, masya Allah. Ya, begitu. Jadi kelihatan, ketahuan. Dan itu masya Allah. Anak pernah itu mau pulang ke Indonesia. Ya gitu, ada TKW Indonesia. Jadi dari Saudi dia transit di Yaman, kemudian sepesawat sama saya. Lah, saya duduk di sebelah saya ibu-ibu orang Arab, orang Yaman sama anaknya. Jadi pas ngobrol dia nanya saya mau kemana, jadi saya jawab pakai bahasa Arab fusha kan, saya ngobrol gini kan, saya jawab, dia nyaut juga. Bisa saya tanya mau kemana, mau ke Malaysia, mau jalan-jalan, bawain liburan begini ya. Taib sudah. Kemudian setelah itu ibu di belakang saya, ya, saya tahu dia orang Indonesia, ya. Terus dia ngajak anak ngomong pakai bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya itu tadi, bahasa Arab yang amiyah. Ya, jadi anak aja kan nggak paham dia ngomong apa kan. Jadi lama-lama capek anak dia dengar ngomong nggak jelas juga. Sampean ngomong apa bu? Gitu loh. Duh, mas sampean Indonesia? Iya bu. Malah nggak ngomong dia akhirnya. Malah diem dia. Masya Allah. Gitu ya. Jadi gitu. Sehingga di dalam percakapan fayakulun, maka hendaklah mereka menjawab. Ya, fi jawabi akatabtumul wajibat, pakainya lama. Demikian pula pada jawaban aronnal jaros, jawabannya pakai lama, bukan pakai apa tadi? Lisah. Ya, bukan pakai lisah. Lisah itu artinya sama kayak lama, cuman itu bahasa amiyah gitu ya. Dan kita juga di Yaman sama. Kalau masih di dalam lingkup ma'had, ya lingkup ma'had itu bahasanya fusha semua. Tapi ketika antum keluar pintu gerbang luar, itu sudah orang umum. Ya, itu sudah orang umum. Jadi ketika kita ngobrol sama orang-orang lain, orang Yaman, orang Jazair, ya, orang Maroko dan misalnya pakai bahasa fusha. Tapi ketika antum keluar, saya beli di luar, dan itu bukan orang bukan orang yang pelajar, bukan santri, mau nggak mau pakai bahasa apa? Bahasa amiyah. Ya sama. Anak tahunya pun beberapa tok saja. Cuman tanya berapa harganya tok itu. Abukam. Ya, abukam. Ya. Gitu. Baik, lanjut. Ta'ammal siyaghal mudhari al-majzum. Perhatikanlah bentuk-bentuk fi'il mudhari yang majzum. Saya ingatkan kembali, fi'il mudhari ketika kemasukan lam itu harus dijazm. Cuma nanti jazmnya itu beda-beda. Sama seperti lan. Masih ingat lan?
Lan itu ketika masuk pada fi'il mudhari kan ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, kok 3 keadaan? Iya, 3 keadaan. Keadaan yang pertama di fathah, masih ingat ya? Keadaan yang kedua dengan membuang nun. Yang ketiga dibiarkan begitu saja. Masih ingat Pak Rahmat? Ya, tentang lan. Ya, dicek lagi, saya tuh gambarkan waktu itu. Ini menulis papan tulis spidolnya antara hidup dan mati itu. Ada? Pada ini halaman 131. Halaman 131 waktu itu. Atau 129. An, lan sama itu deh. An, lan itu sama. An di halaman an yang saya buka yang an. Taib. Bismillah, mudah-mudahan yang merah bisa ya. Oh, ada Pak Rahmat, Pak ini. Nah, kan seperti yang saya khawatirkan ini. Yang hijau ini sini Pak. Yang hitam aja Pak. Hitam mau biru. Ada sini tak kau HP Pak. Tapi perhatikan ya. Di sini ada kita buat lam. Ya, kita buat lam sama apa? Lam ma. Oke. Keduanya masuk kepada fiil al-fi'lul mudhari. Keduanya sama-sama masuk pada fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu ada fi'il mudhari yang standar. Mudhari yang standar. Kita buat asal. Ya, standar. Seperti contohnya yaktubu. Ini kan standar. Yaktubu. Yang kedua, fi'il mudhari yang ketambahan alif plus nun atau waw plus nun atau ya plus nun. Seperti contoh yaktubani, apa lagi? Yaktubuna, mulai. Ya. Yaktubani, kemudian yaktubuna. Ini ya, contoh ini. Ini kan ketambahan apa? Alif sama nun. Ini belakangnya. Perhatikan belakangnya. Dan nih. Sudah? Ada yang ketambahan. Ya, ketambahannya itu satu lagi. Ada yang dia modelnya ketambahannya itu dia cuman ketambahan apa? Ketambahan nun. Ya, ketambahan nun sebelumnya sukun. Contohnya yaktubna. Ya, coba kan kalau kita nasib tuh yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna. Nah, gitu loh. Sudah. Jadi ada yang standar, ada yang ini, ya, ada yang ketambahan begini. Lah, ketika masuk sana, ketika lama masuk kepada fi'il mudhari seperti ini, maka dia berbeda-beda. Untuk yang pertama, sukun. Maksudnya apa? Ini nanti disukun. Jadinya lam yaktub. Lam yaktub jadinya begitu. Sudah ya, lam yaktub. Sudah. Sedangkan untuk yang kedua adalah dengan membuang nunnya. Jadinya lam
tuba atau lam yak tubu begini dengan membuang apa? Nunnya. Tapi ingat kalau waw harus ditambahi alif. Kalau yang ini biarkan saja. Kalau yang ini biarkan saja seperti apa adanya, nggak usah dirubah-rubah. Yang ini biarkan begini aja. Lam yak tub. Nah, ini 3 keadaan fi'il mudhari ketika masukkan lam atau lam. Perhatikan lagi kitabnya. Ta'ammal siyaghal mudhari al-majzum. Perhatikanlah bentuk-bentuk fi'il mudhari yang dibaca jazm. Yang pertama bagian A itu standar. Ya, bagian A itu standar. Contohnya yadhuwa yadhabu, hiya tadhabu, anta tadhabu, ana adhabu, nahnu nadhabu. Ana katakan standar dari sisi mana? Setelah ba itu kan huruf terakhir. Setelah ba nggak ada tambahan, maka dia standar. Ketika seperti ini maka dibaca sukun. Huwa lam yadhab, hiya lam tadhab, anta lam tadhab, ana lam adhab, nahnu lam nadhab. Semua tanda jazmnya dengan sukun. Ba ini yang ketambahan nun, alif waw nun waw nun atau alif nun. Tapi di sini beliau contohkan cuma waw nun sama ya nun. Tadi kan ya nun nggak ada tulis karena tempatnya nggak cukup. Maka di sini lihat hum yadhabuna, antum tadhabuna, anti tadhabina. Kemasukan lam jadi hum lam yadhabu, antum lam tadhabu, anti lam tadhabi. Tanda jazmnya dengan apa? Hadfu. Apa tadi hadfu tadi? Membuang nun. Maka di situ ada tanda nunnya disilang. Ya. Yang terakhir hunna yadhhabna. Ingat akhiran nun sebelumnya sukun. Antunna tadhhabna. Maka di sini tadi Anda katakan apa? Biarkan. Jadi contohnya hunna lam yadhhabna, antunna lam tadhhabna. Mabni itu artinya apa? Nggak bisa berubah-ubah. Udah gitu aja, biarin. Itu arti mabni. Jadi kondisinya itu tetap tidak ada perubahan. Sampai sini bisa dipahami Pak Rahmat? Ingat ya, fi'il mudhari ada 3 keadaan ya. Saya bilang standar, ketambahan alif nun, waw nun sebelumnya sukun. Gitu ya. Dan ini keadaannya berbeda hukumnya nanti. Taib. Faham Mas Aris? Pak Aris? Taib. Kalau paham 6 PR. Latihan ke-6 itu PR. Apa kata beliau PR-nya? Adkhil lam. Masukkanlah lam alal af'alil atiyah, kepada fiil-fiil berikut. Jadi antum cek fiilnya apakah dia standar atau sudah ketambahan belakangnya. Dan ketambahan belakang dilihat waw nun atau sukun sebelum nun sebelumnya sukun. Karena apa? Nanti jazmnya berbeda-beda. Sudah cukup insyaallah ya. Ini PR 1. Dan insyaallah pekan depan kita masuk yang ke-7. Ini langsung ya. Oh, yang ke-7 ini sekalian aja. Yang ke-7 sekalian sempurnakan titik-titiknya itu dengan kalimat yang sesuai. Nomor 7 juga PR, sempurnakanlah jumlah berikut dengan meletakkan fiil-fiil yang sesuai pada tempat-tempat yang kosong. Perhatikan di situ jama atau mufrad, diperhatikan ya. Anda kasih contoh yang pertama. Di sana kan ya akhi. Akhi ini mufrad atau jama? Akhi mufrad. Maka fiilnya nanti juga mufrad. Alam tadrus, kan begitu. Apakah kamu tidak belajar? Pakai anta. Gitu ya. Contoh lagi nomor 4. At-talibati. Ini mufrad apa jama'? Jama'. Mudzakkar atau muannas? Muannas. Orang kedua, ketiga atau orang pertama? Kedua ya. Ketiga. Maka domirnya juga dipakai orang yang ketiga. Nanti begitu ya. Kita lihat bisa ya. Kalau antum masih bingung, besok kita akan
jelaskan lagi di papan tulis insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang tanyakan? Pak Egi? Time nggak ada ya? Kita akhiri sampai sini dulu insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.